Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka Zoominar malam ini dengan bacaan Bismillah agar semoga Zoominar malam ini berjalan dengan lancar ya untuk sinyal kita semua gitu. Dan juga semua para dan terima kasih juga kepada semua sahabat BB yang telah hadir pada Zoominar malam ini. Malam-malam ibu-ibu berkumpul nih. Jadi akan ngobrolin sesuatu hal yang pasti tentunya dapat membuat hari-hari kita jadi lebih produktif dan lebih tertata lagi gitu. Jadi sekali lagi selamat malam kepada semua peserta Zoominar Time Management. Zoominar malam ini merupakan persembahan dari tim Bengkel Bunda dan juga berkolaborasi dengan Sentosa Family dan tim Warrior Indonesia. Senang sekali Zoominar Bengkel Bunda kali ini bisa mengadakan pertemuan malam hari ini. Tentunya Zoominar ini juga tidak terlepas dari bantuan sponsor yaitu dari Ibu Profesional Asia dan juga para media partner yang sudah membantu mempublikasikan acara ini. Terima kasih kepada Home Team, Magnetic.id, Keluarga Hebat ID, Rumah Asa, Ibu Inklusif, Ibu Asik, Akselerasi Ibu Masakin. Nah, sebelum memulai Zoominar malam ini, izinkan saya menayangkan beberapa informasi hal terkait yang akan ditampilkan pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin menampilkan golden rules untuk Zoominar time management malam ini. Yang pertama adalah diharapkan para peserta open kamera dan menggunakan virtual background changemaker time management. Mengapa diharapkan open kamera supaya nanti ada interaksi ya gitu. Tapi bagi yang berhalangan ya tidak apa-apa. Yang kedua, partisipan diharapkan menuliskan nama dengan format nama, strip, domisili. Ya, selanjutnya, mic di-mute selama Zoominar berlangsung, kecuali ketika nanti kita sudah memasuki sesi tanya-jawab atau diskusi. Membagikan tangkap layar yang berisikan materi Zoominar tanpa menyertai link lengkap dari YouTube Bengkel Bunda sebagai penyelenggara. Selanjutnya, dilarang menyimpan nomor HP peserta tanpa izin ini kepada partisipan yang sudah dimasukkan ke dalam Zoominar malam hari ini kepada yang bersangkutan untuk tidak digunakan dalam kepentingan pribadi gitu. Dan terakhir, mari kita bagikan keseruan kita malam hari ini Zoominar Changemaker Time Management via IG story-nya IG story sahabat Bengkel Bunda dan juga jangan lupa tag akunnya bengkel.bunda. Lalu selanjutnya ada beberapa informasi mengenai program Bengkel Bunda. Yang pertama ada pendampingan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua ada pendampingan kedua yaitu tentang memiliki identitas diri diluncurkan pada Agustus 2023. Lalu ada leadership from women, lalu ada pembentukan karakter pada remaja dan juga ada beberapa program pendukung yang akan dilakukan oleh Bengkel Bunda. Program pendukung ini diantaranya akan ada program yang berbayar dan juga program yang gratis. Nah, seperti kalau program gratis itu seperti time management, mindfulness, free writing. Dan program berbayar itu seputar pelatihan menulis pemula dan creative writing. Lalu ada talent mapping assessment dan juga high ticket closer, yaitu tentang personal branding. Ingin tahu lebih lanjut informasi tentang program-programnya Bengkel Bunda, teman-teman bisa datang atau bisa mengunjungi Instagram ID-nya @bengkel.bunda. Nah, baik selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman, yaitu moderator yang akan bertugas malam ini yaitu Mbak Dian. Berikut adalah CV beliau. Bentar saya akan. Oke. Mbak Dian Kusuma Wardani, yaitu co-foundernya Bengkel Bunda. Berikut adalah profilnya, mau yang kepo-kepo silakan di screenshot, nanti dihubungi, bisa mengunjungi websitenya juga, bisa di email juga, dan di situ ada kontak personnya. Gitu. Beliau adalah seorang home educator di Oma Rame, berprofesi sebagai penulis lepas dan juga menggeluti bidang pendidikan. Nah, selain itu juga beliau seorang konselor laktasi dan juga pijat laktasi bersertifikat. Nah, untuk supaya tidak berlama-lama lagi, saya serahkan
mikrofon untuk menemani narasumber Zoominar malam hari ini kepada Mbak Deka. Silakan Mbak Deka. Oke, terima kasih Mbak Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kita berjumpa ya di Zoominar Manajemen Bengkel Bunda bersama Time Warrior Indonesia. Nah, gimana nih untuk sahabat Bengkel Bunda yang sudah hadir? Kita akan seru-seruan ya hari ini. Masalah time management ini nampaknya paling sering ya dibicarakan, apalagi dengan sibukan para ibu-ibu nih. Jadi kadang-kadang problemnya adalah manajemen waktu gitu ya. Nah, di sini senang sekali ada Mbak Rosa dari Time Warrior Indonesia yang mau berbagi nih ke kita bagaimana sih time management yang baik atau manajemen waktu yang baik. Nanti kita akan ngobrolin beragam jenis manajemen ya, mulai dari to-do list, Pomodoro, dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya mempersilahkan Mbak Rosa nih, sebelumnya kan memang di grup serta kita sempat survei ya. Nah, ternyata di antara banyaknya teknik manajemen yang sudah dikenal itu kebanyakannya tuh memilih to-do list. Nah, kita akan tanya lebih jauh nih sama Mbak Rosa. Kenapa ya kok to-do list ini paling banyak dipakai? Apa sih kelebihannya? Baik, biar kita lebih memanfaatkan waktu, mungkin kita persilahkan untuk Mbak Rosa. Silahkan. Terima kasih Mbak Dian. Boleh dibantu share screen-nya? Ya, Halo boleh dibantu. Mbak-mbak semua. Aku manggilnya apa nih, ibu-ibu, kakak-kakak, Mbak-mbak? Boleh ini, sahabat Bengkel Bunda. Oh ya, para sahabat Bengkel Bunda ya. Iya. Di sini saya lihat partisipannya beragam ya. Dari Sabang sampai Merauke, terus juga ada yang di luar negeri, luar biasa. Semoga malam hari ini kita bisa sama-sama diskusi dan terkait dengan manajemen waktu. Karena memang yang namanya seorang ibu ya, biasanya memang kita banyak sekali yang harus dilakukan gitu. Tapi kok ya waktu kita kok kayak kurang gitu kan. Apalagi kalau di sini tuh sudah mulai offline 100% nih, Mbak Dian. Makanya kemarin kan agak sempat ini ya ketika diskusi kapan nih waktunya. Itu kayak mikir-mikir tuh gimana ya gitu. Karena sudah seperti sebelum pandemi kalau di sini ya, kalau di tempat saya gitu. Kalau di tempat para sahabat Bengkel Bunda itu seperti apa? Apakah sudah betul-betul offline 100% sama seperti saya gitu. Jadi memang bahkan kegiatannya ada yang hybrid gitu ya. Atau memang masih bisa online gitu. Jadi kebanyakan kegiatannya online boleh nanti dituliskan di kolom chat gitu. Jadi supaya kita kalau kita memahami kegiatan kita, baru kita bisa melihat, wah ini kayaknya metode yang cocok tuh adalah yang mana, kayak gitu. Jadi emang personal gitu ya Mbak ya, sesuai sama apa kegiatan kita, seberapa banyak, sama apa sih kayak mungkin juga sesuai kebutuhan masing-masing ya, jadi nggak bisa sama ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dan emang Iya. bener tuh Mbak, kalau banyak kegiatan tuh kayaknya 24 jam tuh kurang ya, kalau kita nggak mengaturnya dengan baik, jadi kayak sok sibuk banget gitu, selesai gitu ya. Ya. Kalau nggak di time management dengan baik gitu, jadi kayak banyak banget nggak selesai gitu, jadi nggak optimal semuanya. Oke deh, tanpa berlama-lama mungkin bisa langsung di-share nih materinya Mbak Iya, Rosa. oke, terima kasih Mbak Una atas bantuannya ya, sudah share screen. Nah, di sini di kolom komen mungkin saya boleh membahas sedikit ya. Di sini sudah banyak yang ada 2 sih, kalau kata Teh Dian di Singapura sudah 100% offline, kata Mbak Rahma, Jogja juga sudah full offline. Oke, berarti ini kita ada sedikit pergeseran gitu ya. Nah, biasanya kalau pergeseran ini kita juga harus mulai memetakan nih. Oke, nanti sahabat-sahabat di sini boleh melihat di IG saya ya, di @rosa_adelina ataupun di IG-nya Time Warriors, itu di @timewarriors.indonesia. Nah, biasanya saya
lebih banyak konten-konten terkait manajemen waktu difokuskan di IG-nya Time Warriors gitu. Boleh di next Mbak Una. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, perkenalkan saya ibu dari 3 orang anak. Saya juga home educator ya, sama kayak Mbak Dian. Kemudian saya praktisi manajemen waktu sudah sekitar 17 tahun. Kemudian saya seorang peneliti dan juga dosen. Saat ini saya juga penyelia halal atau halal supervisor juga, dan founder Time Warrior Study, dan fasilitator ibu penggerak yang di bidang pendidikan. Boleh di next Mbak Una. Nah, sebelum kita membahas apa sih metode yang tepat ya untuk kita harus tahu dulu nih konsep manajemen itu apa gitu. Kebetulan karena saya belajar sedikit gitu ya di S2 saya, karena kebetulan memang di bidang manajemen. Sebentar saya klik dulu ini. Oke. Jadi manajemen itu apa sih gitu? Manajemen itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita nanti akan membahas terkait dengan metode manajemen waktu, otomatis kita akan banyak berbicara tentang tools gitu, tentang aplikasi, tentang teknik-teknik gitu ya. Jadi memang ini adalah alatnya gitu. Nah, tujuannya apa gitu? Nah, kalau misalkan dari sahabat di sini pernah belajar terkait dengan manajemen di bidang keuangan, tentu tujuannya apa dulu nih, baru kita tentukan bagaimana cara mencapai tujuan. Sebenarnya di manajemen waktu pun juga sama. Jadi pahami sekarang yang ingin dicapai itu apa, karena terkait manajemen waktu itu banyak sekali gitu kan. Apakah pertama ingin menyelesaikan pekerjaan yang tadi saya bilang, pekerjaannya banyak banget, gimana ya cara cara biar semuanya itu selesai dalam 1 hari gitu misalnya. Atau misalkan kita ingin kualitas waktu yang lebih baik untuk yang tersayang yang di rumah gitu ya. Jadi memang harus ada yang dialokasikan, kayak tadi kan ada ya kalau di survei ada yang kandang waktu. Jadi kita bisa mengandangkan waktu kita misalkan sekitar jam 7 sampai jam 9 itu khusus buat anak-anak, misalkan yang anaknya masih balita, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga tujuannya itu adalah mencari waktu untuk melaksanakan kegiatan baru. Ini misalkan kalau misalnya punya hobi baru, ingin punya keahlian baru, kan kalau karena sekarang semua sudah bisa online ya, termasuk dengan course gitu ya, kemudian termasuk dengan workshop, termasuk dengan webinar. Jadi kita bisa mencari waktu khusus untuk melaksanakan kegiatan baru, memperdalam hal baru gitu kan. Atau kita juga perlu mengalokasikan khusus untuk mencari jeda. Kenapa jeda ini penting? Nah, ini saya cerita sedikit terkait jeda ini adalah ketika pandemi itu menerpa kita gitu selama 2 tahun itu, jadi ada namanya cabin fever gitu. Jadi semacam ya ketemunya dia lagi dia lagi dia lagi dia lagi. Nah, itulah yang membuat mmm, kita kayak terkungkung gitu ya. Kemudian juga karena online, itu biasanya tuh justru kegiatan-kegiatan online itu jauh lebih banyak dibandingkan kita kegiatan offline, gitu. Jadi justru misalkan kayak tadi ya, Tedian juga bilang, "Wah dari Zoom ke Zoom," gitu ya, jadi kayak nggak jeda gitu. Karena kita mudah aja kan, misal Zoom-nya selesai nanti jam 8:30, nanti 8:30 mulai lagi Zoom yang lain, kayak gitu. Beda dengan offline yang kita harus datang ke suatu tempat misalnya yang itu ada jeda, kita ada perjalanan gitu ya. Tapi kalau online itu kita kayak, aduh kok sulit napas ya kayak dari Zoom ini, kemudian Zoom, misalkan, orang tua di sekolah gitu, kemudian ada lagi Zoom webinar gitu, ya nggak sih? Jadi, memang pada zaman sekarang kita perlu mencari jeda dari satu kegiatan ke kegiatan lain agar kita, memiliki kesehatan mental yang juga baik, seperti itu. Nanti, di sini sekalian nih sahabat yang di sini, boleh Mbak-Mbak, sekarang tuh saya apa ya fokus utama saya untuk manajemen waktu. Kenapa? Karena, untuk tujuan berbeda itu bisa jadi menggunakan teknik yang berbeda, gitu. Boleh di next Mbak Una. Nah,
sebelum ke situ, sebelum kita akan membahas terkait dengan teknik, maka kita perlu menelaah nih, memetakan gitu ya. Nah, kalau tadi kan kalau di survei terlihat bahwa yang tahu heat map itu baru 1 orang ya. Jadi saya sekalian memperkenalkan terkait dengan heat map atau peta energi. Jadi memang manajemen waktu itu perlu energi loh gitu. Kita perlu juga memanage emosi kita, memanage energi kita. Nah, di sini ini sangat tergantung terhadap 3 hal ini untuk manajemen waktu. Pertama, kita perlu tahu tipe psikologi diri kita gitu. Jadi, apakah kita tipikal orang yang memang teratur atau kita orang yang spontanitas atau kita tipikal orang yang mudah terdistraksi gitu. Kita perlu tahu gitu dari berbagai jenis tes personality ya. Jadi kan biasanya ada yang 16 tipe personality, ada yang pakai misalnya, wah saya ini kalau tadi ada talent mapping mungkin di situ juga akan ada ketahuan nih kalau misalnya tipikal-tipikal yang responsibility itu akan berbeda tuh cara mencari metode manajemen waktunya dengan tipikal yang santai atau misalkan lebih ke arah, mmm misalkan, maunya, ekstrovert gitu ya, dia ekstrovert atau introvert, nah itu juga berbeda itu nanti ketika memilih metode manajemen waktunya. Kemudian support system, nah di sini penting banget, di mana support system ini yang akan membantu kita supaya pekerjaan itu selesai, kemudian manajemen waktu kita itu memang sesuai dengan, semestinya gitu ya. Saya nggak bisa bilang kalau misalkan semua kegiatan saya itu karena berkat saya sendiri, tidak gitu ya. Tentu support system itu dari suami, dari anak-anak, dari yang membantu di rumah gitu, dari teman-teman, di pekerjaan, teman-teman di komunitas, teman-teman di Time Warriors gitu. Support system inilah yang membantu supaya, apapun tujuan kita itu tercapai. Nah, kalau support system-nya lagi goyah nih, juga kita nggak bisa maksakan diri gitu ya untuk menyamakan dengan pencapaian orang lain. Kenapa? Karena dari manajemen waktu itu juga berpengaruh tadi ya, balik lagi ke burnout gitu, balik lagi ke kesehatan mental. Karena kalau manajemen waktu kita tidak baik, tentu nanti kayak semua tuh kayak numpuk gitu di kepala, kayak semua tuh, aduh gimana ya harus selesai, jadi kayak overthinking juga bisa gitu. Atau misalkan kita tuh ya nggak selesai-selesai, saking, "Ah, udah deh nggak usah dikerjain aja," gitu kan. Gitu. Jadi memang support system ini sangat berpengaruh terhadap, manajemen waktu dan juga produktivitas kita. Kemudian terakhir adalah metode manajemen waktu, karena bisa jadi tipe psikologi kita udah tahu, kemudian support system kita udah oke nih. Tapi kalau kita salah nih menggunakan metode manajemen waktunya gitu atau mungkin belum optimal gitu ya, hanya menggunakan satu saja gitu. Sedangkan pekerjaan kita banyak nih, kayak tadi kan surveinya kan ada ya yang, ternyata to do list itu adalah, metode yang paling banyak digunakan. Tapi, sahabat-sahabat di sini ketika menggunakan to do list, yakin semua to do list-nya memang selesai? Boleh loh kalau ada yang mau cerita di kolom komen gitu ya, kalau di kolom chat boleh, "Selesai nggak ya to do list-nya yang untuk hari itu?" Gitu. Nah, kalau misalkan ternyata belum selesai gitu, kalau udah selesai berarti bagus ya nih kayak Mbak Habibah Ini nih. ada yang udah Oke, selesai nih, Mbak. heeh. Nah, ada juga kan ya Mbak Siti Ada ya, saya yang seringnya berantakan gitu. berantakan. Heeh. Kadang nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi memang ternyata to do list ini tadi balik lagi ya, ketika ngobrol sama Teh Dian di awal, di awal waktu kita tadi, bahwa to do list itu memang merupakan komponen penting ketika kita memilih, metode manajemen waktu, gitu. Tetapi, itu kemungkinan ada di semua metode manajemen waktu, sebelum, kita memilih yang lebih spesifik gitu. Nah, ketika itu tidak selesai kalau kayak tadi ya ke Mbak Habibah berarti udah oke nih menggunakan to do list. Tapi kayak Mbak Siti, ke Mbak Indriani gitu ya, itu nanti bisa mencari, "Oh kayaknya ada sesuatu nih yang perlu kita upgrade," gitu. Ada sesuatu nih yang perlu kita pilih supaya kegiatan kita selesai gitu dan kitanya juga mindful gitu kan. Oke, boleh di next Mbak Una. Nah, ini saya coba satu persatu ya. Jadi kebetulan kami di Time Warriors Indonesia itu mencoba untuk menelaah satu persatu terkait dengan metode manajemen waktu. Jadi makanya saya coba share di malam hari ini. Sebentar. Nah, ini contohnya tadi ya Eat That Frog
tadi saya nggak terlalu melihat ya di survei itu dead frog itu ada yang sudah pernah tahu atau belum gitu ya, karena tidak terpotong gitu hasilnya. Jadi kalau eat that frog ini biasanya adalah untuk kegiatan kita yang misalkan, sangat amat banyak gitu kan, terus kita bingung nih milih yang mana, rasanya semua tuh penting gitu. Terus, bagaimana cara menyelesaikannya? Apalagi misalkan punya kegiatan yang banyak dan di beberapa tempat gitu. Nah, ini ada tiga tips. Yang pertama, mulailah dengan hal tersulit dan terpenting. Kenapa? Karena eat that frog itu artinya frog itu apa sih? Jadi kayak semacam apa ya? Kayak ganjalan gitu, ganjalan terbesar kayak itu akan terngiang-ngiang di telinga kita, akan terngiang-ngiang di pikiran kita sampai kita menyelesaikan, tapi kita tuh mager gitu, mager, males untuk ngerjain itu karena kita tahu itu sulit gitu. Tapi justru untuk kedamaian di hari itu kita harus memulai dari yang tersulit dan terpenting. Karena ketika itu selesai, maka hari kita sisanya itu bisa indah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, lakukan bagian pekerjaan yang menuntutmu memberikan hasil terbaik. Misalkan gini, kayak misalkan kalau saya kan kegiatannya kan ada di kampus, ada nih misalkan, mendampingi anak belajar gitu kan, kemudian, ada kegiatan di rumah gitu. Mana yang merupakan target saya di hari itu untuk memberikan hasil terbaik. Gitu. Misalkan saat itu ada kegiatan anak saya, contohnya Jumat kemarin anak saya lagi khatmul Quran. Berarti otomatis saya harus hadir, bersama dia gitu ya. Jadi, saya akan totalitas di situ, gitu. Terkait dengan apapun yang harus dikerjakan duluan, itu duluan gitu. Jadi fokusnya ke situ dulu, gitu. Dan ini Eat That Frog ini per hari gitu ya. Jadi per hari itu apa yang menjadi ganjalan, atau misalkan ternyata punya kegiatan yang, dia tuh punya rentang waktu gitu, kerjakan itu dulu gitu. Karena misalkan kayak saya kan, peneliti mau nulis artikel, tentu, itu sulit ya, nggak mungkin selesai dalam waktu 1 hari gitu kan. Jadi apa nih yang menurut saya paling susah? Misalkan mencari, menulis pembahasan, saya kerjakan itu dulu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagi pekerjaan menjadi beberapa bagian kecil dan fokus pada satu hal kecil dalam satu waktu. Nah ini, Eat That Frog ini paling, bagus kalau untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena kan biasanya kalau di heat map saya selalu bilang, kita tuh ibu-ibu tuh pasti biasanya multitasking, tetapi Eat That Frog itu kayak mengembalikan fokus kita untuk ke satu kegiatan kecil dalam satu waktu. Jadi, jangan pernah mengerjakan satu hal besar dalam satu waktu. Kenapa? Karena energi kita tuh kayak terkuras. Nah, di Eat That Frog itu mulai dari yang tersulit dan terpenting dan lakukan dalam waktu yang misalkan kita fokuskan 30 menit gitu, atau 1 jam. Itu perlu gitu. Jadi memang Eat That Frog itu seperti kayak, kombinasi dari kandang waktu dan juga Pomodoro sebetulnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang belum pernah tahu dari 2 metode tersebut, ya, bisa di-list gitu di hari itu, mana yang paling sulit dan dikerjakan duluan sampai selesai. Itu yang paling mudahnya, gitu. Boleh di-next, Mbak Una, oke. Tadi, saya udah cerita tentang Eat That Frog, kemudian nih Pomodoro. Apa sih Pomodoro? Jadi Pomodoro ini adalah teknik untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi menyelesaikan pekerjaan itu kalau kita punya suatu hal besar dan kita harus fokus, yang lain tuh harus kita tinggalkan. Jadi di Pomodoro ini kita pilih tugasnya kayak tadi misalkan artikel gitu ya. Kemudian, tadi seperti yang tadi ya, Eat That Frog itu kita bagi dalam beberapa subtugas. Jadi misalkan kayak artikel nggak bisa kita mengerjakan 10 halaman langsung gitu ya, langsung. Atau misalkan yang suka menulis, nggak mungkin kita menulis, antologi langsung gitu kan. Pasti kita bikin dulu dong ininya, apa namanya, kerangkanya, sub-subnya gitu ya. Atau mungkin misalkan kita ingin renov rumah, kan nggak mungkin semuanya dalam 1 hari. Jadi mana yang mau kita lakukan, kita list dulu. Makanya tadi balik lagi to do list itu sebenarnya komponen utama dari semua metode gitu ya. Ketika sudah di list, maka kita kerjakan tugas yang telah kita pilih itu selama 25 menit, fokus hanya ke situ.
Jadi 25 menit, kemudian jeda 5 menit untuk istirahat, kemudian 25 menit lagi, kemudian jeda lagi 5 menit, 25 menit lagi, jeda lagi 5 menit kalau belum selesai ya. Jadi hanya boleh mengerjakan tugas selama 100 menit. Hanya saja ketika mengerjakan Pomodoro ini, saya pastikan energi sahabat di sini pasti terkuras habis. Jadi pastikan ketika membagi ke subbab-subbab itu atau membagi ke kok subbab ya, subtugas gitu ya, kayak jadi, ketika kita melis, "Oh kita mau ngerjain ini saja." Kalau saya sih lebih, pribadi lebih suka hanya menggunakan dua dua kali Pomodoro gitu, jadi hanya 50 menit. Kenapa? Karena setelah itu udah otak saya kayak udah ngebul gitu kan. Karena itu kita kayak memberikan effort terbesar kita di 25 menit. Jadi kebayang nggak bahwa effort kita yang terbesar berarti kan kita mengerjakan dengan segala jenis trik, jenis tips yang kita punya gitu, segala SDM yang kita punya, segala sumber daya yang kita punya, dan, high speed gitu ya, gitu dikerjain terus kan. Jadi kan kitanya energi kita kan terkuras gitu ya. Karena kalau saya udah pernah nyoba gitu ya, selama 100 menit gitu dan istirahat selama 20 menit, habis itu saya maunya istirahat, seperti itu nih Capek saya. ya, Mbak? Iya, karena Jadinya kan kita fokus fokus kan. karena fokus tadi ya, Mhm, benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain gitu. iya. Kayak gitu tuh Mbak Dian. Jadi kayak misalkan makanya Pomodoro ini sangat efektif kalau misalkan tadi tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan kegiatan. Contohnya tadi artikel, kemudian misalkan yang mau ini ya, punya, yang punya usaha gitu, yang punya usaha terus dia hanya punya waktu, tapi itu kayak side job gitu ya, bukan job utama, jadi dia hanya punya waktu 2 jam. Ya udah, kayak dikebut srut gitu loh, jadi yang lain nggak boleh ganggu selama 2 jam itu, kayak gitu. Tapi 2 jam itu dibagi, ke 25 menit tanpa distraksi gitu kan, kemudian 5 menit, 25 menit lagi, kemudian 5 menit istirahat, gitu. Oke, boleh dilanjutkan Mbak Una. Nah, ini ada di Instagram-nya Time Warriors ya, para sahabat. Kemudian, nah, tadi di sini di kolom chat kayaknya ada yang sempat menyinggung terkait skala prioritas. Nah, di sini sebelum, membahas terkait dengan heat map itu ada namanya diagram Eisenhower di, ibu profesional pun gitu, Bu Septi pun juga memperkenalkan diagram Eisenhower ini kepada, para bunda salihah ya waktu itu ya. Jadi diagram Eisenhower ini adalah metode atau alat atau tools, balik lagi ya, untuk memprioritaskan tugas-tugas yang perlu diselesaikan berdasarkan urgensi atau kepentingannya sehingga menjadi lebih efektif dan lebih produktif dalam mengelola pekerjaan. Karena balik lagi, tidak semua to do list kita itu harus kita yang mengerjakan. Nah, untuk, sahabat-sahabat di sini yang memang emang tipe personality-nya adalah perfeksionis, itu perlu sedikit kerelaan hati gitu ya, sedikit kerelaan hati untuk, membiarkan orang lain mengerjakan tanggung jawabnya. Atau misalkan yang talent mapping ada responsibility tuh kayaknya pengennya setiap ada yang menghampiri kita pengennya cepat selesai gitu, maunya kita nyelesain gitu. Tetapi ternyata balik lagi, kita perlu memilih gitu. Perlu memilih, bahwa tidak semua to do list itu harus kita yang mengerjakan. Misalkan gini, kayak mendampingi anak pun gitu ya, tidak harus kita yang mengerjakan, kan bisa aja kita free play ke anaknya gitu ya, tetapi kita mengawasi free play-nya kita berikan topik khusus gitu, tapi anak yang mengerjakan gitu. Kan bisa seperti itu. Jadi tidak semuanya harus kita. Balik lagi, mana pekerjaan yang memang hanya kita yang bisa mengerjakan itu dan memberikan hasil yang terbaik gitu. Nah, di sini di Eisenhower ini ada 4 kuadran, di mana kuadrannya ini terbagi atas, penting atau urgensinya, important-nya dan juga mendesak gitu urgensinya. Nah, ketika itu penting dan mendesak, maka itu wajib harus dikerjakan. Contohnya, misalkan ketika, gas gas di dapur habis gitu ya, atau misalkan di rumah nggak ada air minum. Nah, kayak gitu-gitu tuh, itu yang penting dan mendesak. Tetapi saya tidak pernah menyarankan ketika yang di kuadran penting, dan mendesak ini, itu masuk
untuk di-manage. Jadi kita memanage waktu untuk itu. Justru tidak gitu. Justru kalau misalkan to-do list kita masuk ke dalam kuadran ini, artinya semuanya tuh urgent semua kan ke kita kan. Artinya kita belum bisa memanage waktu dan juga kegiatan kita. Justru kita cek lagi to-do list-nya apakah betul semuanya penting dan mendesak. Mungkin dia penting tetapi tidak mendesak harus saat itu juga, harus jam itu juga gitu. Mungkin kita bisa membaginya di hari yang lain. Makanya ketika tadi balik lagi ketika dari sahabat di sini sudah mempunyai to-do list, maka sahabat-sahabat bisa membaginya ke dalam 4 kuadran. Maka dibagi pertama, apakah dia penting dan mendesak yang harus saat itu juga, detik itu juga gitu harus selesai, atau dia penting tetapi masih bisa kita atur besok, kita atur sore, kita atur malam. Nah, disinilah nanti metode manajemen waktu yang lain akan berperan untuk digunakan. Nah, misalkan itu tidak dianggap penting, kan penting atau tidak penting itu kan personal. Jadi misalnya kita tidak menganggap itu penting untuk kita yang harus mengerjakan, tetapi harus mendesak nih. Kayak tadi misalkan gas habis gitu ya. Tapi itu penting sih. Tapi saya itu nggak bisa apa ya? Bukan nggak harus saya ngerjakan. Saya tuh nggak bisa ganti katup gasnya misalnya gitu. Atau itu bisa dikerjakan dengan menelpon menelpon warung gas gitu ya, toko gas gitu terus diantar ke rumah itu bisa, ya udah kita tinggal nelpon aja. Dan itu kan nggak berapa menit ya, berarti kita bisa mendelegasikan gitu. Jadi artinya tidak penting harus kita yang mengerjakan. Kalau itu penting tapi harus kita yang mengerjakan gitu. Jadi ketika tidak harus kita, maka kita bisa mendelegasikan ke orang lain gitu. Nah, kemudian di kuadran terakhir itu memang to do list kita sih gitu ya. Tapi ternyata tuh tidak penting loh ternyata gitu dan tidak mendesak. Contohnya misalkan waktu itu contohnya adalah scroll sosial media. Tetapi kalau misalkan dengan metode heat map, misalkan itu menjadi bagian dari diri sahabat di sini yang harus menjadi me time gitu ya, itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi balik lagi, penting tidak penting itu tergantung kita, gitu. Makanya pertamanya di to do list dulu, kemudian pastikan yang banyak dari to do list-nya itu ada di decide gitu ya, bukan di bagian do atau bagian delete. Nah kalau delete mah ya udah tinggal dicoret aja, seperti itu. Boleh dilanjutkan Mbak Una? Nah, ini tadi ya yang bahwa terkait heat map tadi kalau misalkan dari listnya sahabat-sahabat di sini sudah masuk ke bagian decide tadi ya bahwa kita harus memutuskan untuk kapan melakukannya. Di sini ada suatu metode yang kalau misalnya di survei tadi baru 1 orang yang tahu ya, jadi saya sekalian mensosialisasikannya karena kebetulan di Time Warriors ini akan lebih banyak membahas terkait dengan heat map. Jadi heat map itu adalah cara kita memanage waktu dan juga memanage energi gitu ya. Jadi kita harus mengenali kapan waktu kita itu dalam kondisi paling optimal gitu, jadi paling high energy gitu. Tapi kita juga butuh waktu untuk istirahat. Nah, istirahat ini kapan sih? Biasanya itu adalah karena kita punya jam biologis sendiri ya. Jam biologis sendiri di mana memang sih ada jam biologis bahwa misalkan istirahat itu harus di malam hari. Tetapi tentu sahabat-sahabat di sini kan ada ya yang kalau saya biasanya bilangnya all night gitu. Jadi yang biasanya memang justru meleknya pas malam hari gitu. Nah, ada juga yang tipikal morning person. Morning person ini biasanya tipikal-tipikal yang dia bisa bangun pagi jam 3, jam 4 pagi, terus dia langsung bisa langsung berpikir kreatif lah gitu, produktif langsung. Tapi ada juga teman-teman yang biasanya hanya di malam hari, itu biasanya saya katakan itu all night gitu ya. Jadi memang seperti burung hantu yang memang di malam hari yang memang ide-idenya tuh akan keluar ketika begadang. Kalau saya tipikal morning person, jadi saya paling nggak bisa begadang sebetulnya gitu. Nah, tipikal-tipikal orang ini cenderung tidak bisa berubah gitu ya. Jadi ketika kita mengenali, ya sudah kita nggak usah memaksakan diri. Kalau kita memang nggak bisa begadang, ngapain dipaksain begadang? Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi energi kita besoknya. Seperti itu. Nah, dengan heat map ini, maka sahabat-sahabat di sini dapat memetakan kapan waktu saat tubuh kita memiliki energi yang paling baik tadi.
Kemudian kapan waktu ketika kita tuh bisa mengerjakan hal-hal rutin atau hal-hal yang sedang-sedang saja, itu maksudnya hal-hal rutin gitu. Kapan kita memiliki waktu untuk relaksasi atau me time tadi, dan kapan waktu untuk tidur. Nah, biasanya dalam heat map ini, dalam 24 jam ini dibagi menjadi 4 tadi, 4 waktu berdasarkan energi. Nah, ini biasanya dibilangnya tuh kayak zona-zona gitu ya. Ketika zona merah berarti itu adalah ketika kita kayak full power gitu. Kita betul-betul merasakan sangat produktif. Dan itu biasanya setiap orang tuh berbeda. Misalkan walaupun saya morning person, Mbak Dian juga morning person misalnya, itu jam-jamnya bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena kita punya jam bangun berbeda. Kemudian kita kayak punya apa namanya, jam-jam di mana misalkan saya cuma bisa merasakan full energinya itu hanya 30 menit doang gitu kan. Tapi Mbak Dian bisa 2 jam. Nah, itu seperti itu kan biasanya dilatih dulu ya, karena balik lagi ke kebiasaan gitu. Tetapi setiap orang itu punya zona merahnya masing-masing, biasanya demikian. Nah, zona kuning ini biasanya ketika kita melakukan rutinitas, misalnya menyapu, mengepel gitu, terus antar jemput anak misalnya, kemudian misalnya apalagi ya, melakukan rutinitas kantor yang memang pekerjaan biasa gitu ya, rutin, misalkan kalau saya, mmm, ada konsultasi penelitian gitu ya kalau di kantor, nah itu bisa gitu, itu masuk ke hal rutin yang tidak betul-betul menguras energi kita. Kemudian ada zona zona hijau. Nah, zona hijau ini adalah waktu untuk relaksasi dan me time. Jadi ketika kita sudah memberikan energi kita full, jangan lupa untuk lebih rileks gitu. Dan ini rileks juga beda-beda. Karena itu balik lagi tergantung, sahabat di sini bagaimana mengenali badannya. Kalau kita mengenali badan kita pasti, "Oh ya tahu nih, ini kan biasa jam segini nih saya udah capek nih, biasanya jam segini nih aduh pengennya tidur siang." Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi, ketika kita mengenali, waktu-waktu tersebut itulah yang, oh kita bisa mulai memetakan sedikit demi sedikit dan ada juga zona abu-abu di mana itu adalah waktu betul-betul untuk tidur. Kalau kan ada juga ya orang-orang yang betul-betul harus tidur siang, ada juga orang-orang yang tidak harus tidur siang tapi harus, tidurnya lebih cepat, ada juga nggak bisa tidur, kecuali jam 1 baru bisa tidur. Nah, kayak gitu kan jadi, eee, heat map ini akan betul-betul, benar-benar menggunakan, mmm, pengetahuan kita terhadap diri kita, kayak gitu. Boleh dilanjutkan Mbak Una? Oke, kayaknya ini udah ini ya, sudah, slide terakhir gitu ya. Jadi kalau di manajemen, itu punya quotes itu adalah semua teknik manajemen itu semuanya terkait dengan planning gitu, dengan merencanakan. Jadi rencanakan dulu kita mau apa, tadi tujuannya mau apa, kemudian rencanakan apa, kalau kita udah tahu tujuan berarti kita udah tahu goals-nya kita apa. Kemudian kita rencanakan nih kegiatan kita mana yang betul-betul harus kita yang melakukan, lalu tentukan metodenya. Seperti itu. Kita akan lebih banyak diskusi nih, para sahabat nih bersama Mbak Dian juga. Udah ya, udah selesai ya kalau nggak salah ya? Oke, udah nih. Oh ada Oh, lagi, satu ada lagi lagi, quote-nya. mohon maaf ya saya yang buat jadi lupa. Jadi di sini sebetulnya tadi ya balik lagi kenapa ini, merupakan satu quotes yang saya suka banget dan sering saya share itu adalah, sebetulnya kita tuh tidak perlu waktu yang lebih dari 24 jam. Tetapi kita perlu karena saya kan tipikal, dulu tuh tipikal yang responsibility-nya tinggi ya dan juga agak perfeksionis dulu di waktu dulu-dulu ketika belum punya anak gitu ya. Kalau udah sekarang ya kita harus memilih mana prioritas kita. Kita harus memilih apa yang ingin kita tuju di satu hari itu. Jadi kita perlu, mengalokasikan waktu di hari-hari yang lain atau kita perlu ya sudah merelakan gitu. Jadi sebetulnya kita hanya perlu untuk memutuskan. Gitu. Sudah selesai kayaknya ya? Oke, terima kasih banyak. Yuk kita diskusi. Baik, waduh seru banget ini Mbak Rosa, saya jadi banyak insight nih. Saya juga yang ada beberapa nih catatan nih sebelum kita agak diskusi ya teman-teman, sahabat Bengkel Bunda. Jadi, ternyata itu memang harus dialokasikan gitu ya Mbak ya. Betul. Lalu ini tuh seberapa lama gitu ya sebenarnya itu, apa cuma sekedar
istirahat gitu. Karena kalau pengalaman saya nih ya, saya biasanya ya jeda itu berarti apa bisa dikatakan kayak me time-nya gitu ya atau hiburannya gitu, atau Bukan gimana sih. tuh? Jadi kalau yang tadi saya bilang jeda itu adalah, eee, apa ya, waktu di antara 2 aktivitas gitu Mbak Dian. Oh, jadi untuk Heeh, berpindah-pindah, kayak kita perlu iya. tarik nafas dulu ya? Iya betul, perlu tarik Benar benar benar. napas, Jadi kayak, gitu. oke gitu tarik nafas dulu, baik-baik. Ya, jadi menarik banget ya dari beberapa yang sudah dibahas memang soal manajemen waktu nggak cuman bagaimana kita mengatur waktu tadi ya, tapi juga tentang energi dan support system. Ya, penting banget itu support system ya, Mbak, ya. Kalau pas Iya. single mah gampang-gampang Cus aja cus ya cus cus kita cus, nggak perlu ya? sendiri nih. Nah, ini udah ada nih jadi gitu. Jadi harus memang jadi kayak jangan jadi kayak apa superwoman gitu ya Mbak ya udah Mhm. semuanya gitu ya biar aku jadi ibu yang paling sempurna nggak butuh gitu nggak jadi emang kita perlu support system jadi kalau dari yang udah disampaikan tadi berarti nih kayaknya kalau saya nih ya semuanya tuh udah kayak campur-campur nih Mbak saya gunakan tadi kayak to-do list ya emang to-do list Mhm. nah emang benar yang seperti Mbak Rosa bilang tadi kalau hal yang rutin gitu ya. Jadi saya tuh nggak pernah nulis to do list itu pekerjaan domestik, enggak. Kayak misal Mhm. masak, ini tuh enggak pernah saya tulis. Jadi yang saya tulis tuh ya yang kewajiban-kewajiban, kayak misal tadi saya nulis ya, nih saya harus nyelesain artikel nih, atau saya Mhm. ngurusin komunitas. Nah itu yang saya to do list. Jadi kayak pekerjaan rumah atau kayak dampingin anak-anak belajar itu nggak saya tulis karena itu kan hal yang udah rutinitas ya, yang pasti aja dan kombinasikan sama kandang waktu nih. Jadi pagi emang ada spare-nya jam ini sampai jam ini tuh anak-anak. Nah, nanti selesai anak-anak baru nih saya selesaikan to do list yang saya tulis itu tadi dan juga kaitannya dengan energi. Ya, saya morning morning person nih, Mbak. Saya bagus-bagusnya itu di dini hari. Jadi jam Mhm. 3 biasanya ya sebelum aktivitas domestik itu kalau emang ada tulisan atau apa yang harus saya selesaikan tuh ya emang jam 3 gitu ya sampai jam 4 udah habis itu kan udah ya harus ke ini. Jadi emang harus dikombinasikan ya. Jadi Betul, memang mhm. apa yang teknik manajemen waktu apa yang kita pilih itu memang kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya Mbak ya kayak Mhm. kebutuhannya, energinya gitu. Oke oke, baik baik. Oke ini, silakan nih, sahabat Bengkel Bunda yang ingin, bertanya. Wah ini udah ada yang langsung raise hand ya, ada juga yang di, eee, kolom chat. Mungkin saya mau bacakan yang kolom chat dulu ya, Mbak, ya, nanti baru ke yang raise hand ya. Jadi biar yang Boleh boleh. chat ini. Nah, oke ini ini ada yang masih minta penjelasan nih tentang kandang waktu. Bentar ini Mbak, ada Mbak Habibah nih, Mbak, yang kandang waktu belum gitu. Mungkin ada yang mau di-share dikit Mbak tentang kandang waktu. Oke, kalau kandang waktu itu adalah kita mengalokasikan waktu, berdasarkan jam gitu. Jadi kalau heat map itu tadi lebih ke arah energi, kalau kandang waktu kita sudah memetakan waktunya misalkan kayak tadi Mbak Dian, Mhm. jam berapa tadi Mbak? Pagi gitu ya, paginya Iya, misalnya jam 8 sampai jam 12 nih. ya Kebetulan jam emang 8 saya sampai kan jam 12. homeschooling, jadi saya harus dampingin jadi fasilitator belajar gitu. Udah itu kandang waktu jadi fasilitator belajar, mungkin gitu ya? Iya betul seperti itu atau misalkan kayak ikut komunitas maunya, komunitas itu ada di kandang waktu kita tuh misalkan jam 2 sampai jam 4, jam 2 siang sampai jam 4 sore atau biasanya tuh kalau ibu-ibu tuh ya biasanya kalau ketika perkuliahan itu lebih suka mengkandangkan waktu untuk, perkuliahan itu di malam hari Malam justru malam jam ya, 9. jam-jam 7 itu ya kita. Jam 7 gitu, kalau enggak kalau misalnya udah all night tuh biasanya sudah, pokoknya aku nanti mau, melihat lagi di jam 9 sampai jam 10 kayak gitu. Jadi kita yang menentukan waktunya itu, kalau kandang waktu ya, waktu dan kegiatannya gitu. Tapi kalau misalkan, tadi yang heat map itu dia agak lebih fleksibel, jadi selain hal-hal yang wajib tadi, itu semuanya berdasarkan energi kita. Misalkan energi kita kayak tadi ya, kalau Mbak Dian kan emang sesuai ya karena morning person, maka di jam 8 sampai 12. Tapi kalau misalkan ternyata all night, itu bisa aja digeser itu waktu homeschooling-nya, di sore hari menuju malam.
gitu. Iya, iya, iya. Oh, ini tadi yang nanya ini Mbak Habibah nih yang resen. Oke, boleh mungkin kalian Mbak disampaikan nanti habis itu ke Mbak Hauli ya. Coba Mbak Habibah mungkin apa ada yang belum jelas nih tentang kandang waktu, kebetulan resen juga nih. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah dari IP Palembang. Mau nanya, yang kandang waktu kan sudah terjawab. Nah, ini kayaknya berhubungan sama heat map, Mbak. Nah, saya ini kan lagi perlu banget nih buat belajar tentang heat map, karena saya ini biasanya pasti bangun di sepertiga malam, mungkin jam 1, jam 2 itu pasti bangun sampai subuh itu. Nah, kayaknya tuh untuk ngerjain sesuatu tuh kayak lebih, apa ya, positive vibes-nya dapet, energinya dapet, kayak lebih semangat aja di jam kayak gitu itu loh. Nah, kayaknya ini cocok ini kayaknya loh ya, kayaknya itu cocok kalau di cocokin sama heat map. Nah, untuk bisa memulai kita tahu lebih lanjut tentang heat map ini, gimana ya Mbak? Jadi biar saya tuh nanti nyobanya itu nggak cuma berdasarkan kira-kira, ngawang-ngawang, atau mungkin tahu secuil-secuil, tapi benar-benar tahu terarah gitu loh. Itu bisa dipelajari di mana ya? Oke, terima kasih Mbak. Boleh mungkin nanti bisa ceki-ceki boleh dicek IG-nya Time Warriors Indonesia ya. Jadi memang di situ biasanya sih kami itu ada kegiatan-kegiatan berkala juga terkait dengan kayak sosialisasi heat map ini. Salah satunya juga kayak di Bengkel Bunda ya. Tapi kalau Bengkel Bunda kan kita berbicara tentang seluruh metode. Nah di IG-nya juga ada apa sih yang dimaksud tadi ya, zona merah itu ada beberapa postingan. Jadi mungkin Mbak bisa dilihat-lihat dulu ke situ, tapi yang pasti, lebih enak untuk membaginya ke empat energi. Jadi kapan kita harus tidur, kemudian, kapan kita merasa tadi ya, positive vibes-nya dapet gitu ya. Berarti Mbak merahnya itu di jam 1 sampai jam 3 tadi. Nah, saat jam 1 dan jam 3 tadi tuh ada nggak positive vibes-nya dapet lagi itu tuh di jam berapa? Awalnya di situ aja dulu memetakan, kemudian, selain jam tidur, kemudian jam produktif, dan satunya lagi adalah jam istirahat. Gitu, jam istirahat ini, biasanya sih kayak perlu jeda gitu di tengah-tengah. Biasanya kalau ibu-ibu gitu ya, entah di tidur siang kah, entah di pokoknya di tengah hari gitu ya, atau misalkan di sore hari. Pastikan itu dapat gitu. Kenapa? Supaya energinya itu tuh tetap full untuk besok-besoknya gitu sih, Mbak. Kenapa? Karena heat map ini kita tidak hanya berbicara terkait 1 hari atau 2 hari, tetapi dalam satu periode panjang. Satu periode panjang, misalkan tadi yang saya ceritakan, oh sekarang udah banyak yang offline ya. Jadi heat map saya tuh sudah mulai berubah tuh dari heat map, waktu saya offline itu ke arah, dari saya online ke saya offline itu heat map saya berubah. Tetap ada, jam produktivitas di pagi hari, tetapi, tidak sebanyak, waktu online. Kenapa? Karena energi saya kan juga habis juga di perjalanan gitu ya, kemudian melakukan, kegiatan-kegiatan dari jeda tadi kan jedanya bukan jeda kita diem ya, tetapi jeda dari satu kegiatan ke kegiatan lain, kayak gitu. Jadi Mbak mungkin, bisa dibagi ke situ dulu, kemudian, boleh dicek ke IG-nya Time Warriors ya. Dicoba-coba di situ karena ada beberapa postingan sih saya ingatnya, gitu Mbak. Kalau untuk yang produktivitas itu, yang positive vibes itu kan, kalau seingat saya, yang pagi itu biasanya lebih ke mindful, jadinya ke penguatan diri itu loh, Mbak. Nah, kalau untuk produktivitas urusan domestik dan lain-lain, itu kan beda lagi ya berarti. Itu masuk merah juga nggak sih? Jadi, kalau heat map itu lebih ke arah energi. Jadi energinya kegiatannya apapun itu bisa Mbak, tetapi energi kita tuh kayak lagi full gitu, lagi bener-bener kita bisa sangat cemerlang melakukan sesuatu gitu. Misalkan kalau karena, saya kan nggak tahu Mbak Habibah tuh, kegiatan sehari-harinya apa gitu. Misalkan Mbak suka baking gitu ya. Jadi hanya di jam itu, di mana Mbak Habibah tuh, eee, baking 10 kue juga nggak masalah gitu. Tapi misalnya ya, maksudnya misalnya gitu. Tapi kalau misalkan itu digeser jamnya, aduh kayaknya cuma sanggup, 1 aja deh kuenya gitu. Contohnya seperti itu. Jadi
ketika kita merasa produktivitas kita tinggi, walaupun misal tuh adalah produktivitas ruhiyah kita gitu. Misalkan kayak mengaji gitu ya, memang kan ada juga teman-teman yang tahfiz gitu ya. Ketika di jam itu, oh dia bisa menghafal 1 juz misalnya. Tetapi kalau dia di siang hari dia hanya bisa menghafal mungkin 5 ayat, misalnya gitu. Nah, ketika kita menghafal bisa 1 juz itu kita petakan lagi tuh. Jam berapa aja ya? Betulkah kita di jam 1 sampai jam 3 full ataukah hanya di jam 2:30 sampai jam 2:30 gitu. Kemudian di siang harinya ada nggak gitu. Nah, ini makanya balik lagi kita perlu mengetahui diri kita gitu ya. Kenapa? Karena aktivitas yang kita pilih kan ada aktivitas yang memang sesuai kemauan kita, ada aktivitas yang harus kita kerjakan tapi nggak sesuai kemauan gitu ya. Karena itu kita bisa memilih supaya ketika ketika kegiatan yang kita lakukan itu di high energy kita, maka itu akan menjadi aktivitas kita yang cemerlang gitu loh. Jadi nggak setengah-setengah gitu loh bahasanya. Jadi memang ketika kita mengerjakan, ih kok keren banget gitu. Apapun itu ya kegiatannya, bisa mengaji, bisa baking, bisa memasak, bisa misalkan mendampingi anak belajar gitu. Apapun itu gitu. Gitu sih, Mbak. Mbak, ada kendalanya nih, tantangannya. Tantangannya, responsibility saya itu nomor 1. Terus ada bawaan perfeksionis juga. Walaupun sekarang kan anaknya udah 2, jadinya tuh udah lebih ya turunlah levelnya, nggak yang strict kayak dulu kayak gitu. Gimana nih kalau responsibility nomor 1 tuh kayak rasanya tuh apa yang sudah saya mulai pasti saya selesaikan kayak gitu. Kayak itu adalah sebuah prinsip. Jadi nggak boleh setengah-setengah ngerjain apapun. Cuman ya ngerasain yang bener-bener enjoy banget tuh ya yang pagi itu doang. Kalau yang hari-hari itu kayak yang ya inilah suatu hal yang emang perlu saya lakukan. Tapi ya tetap karena belajar di IP kan pakai Eisenhower Matrix itu ada pendelegasian kayak gitu kan, jadinya saya lebih memilih pekerjaan yang membuat saya bahagia dulu kayak gitu. Dibanyakin yang bahagia ya, masuk kandang waktu juga nggak sih Pak? Jadi kalau heat map itu lebih kandang waktu, tetapi kandang waktunya berdasarkan energi kita gitu Mbak, bukan berdasarkan aktivitasnya. Jadi ketika energi kita sudah sudah full energi gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan tadi yang sulit tadi kayak eat that frog itu kan kita mengerjakan pekerjaan yang paling sulit tetapi nggak tahu itu selesainya kapan gitu. Tapi kalau heat map ini pekerjaan yang sulit tadi kita selesaikan di zona merah kita. Pasti cepat selesai. Saya bisa jamin itu pasti lebih cepat selesai dan lebih bagus. Kenapa? Karena itu kondisi kita paling prima gitu kan. Gitu misalkan saya contohkan misalkan kayak saya nulis artikel ilmiah gitu ya. Ketika di zona merah saya tuh bisa dengan enjoy menyelesaikan misalkan 2 halaman dalam waktu setengah jam itu bisa loh dan itu pernah gitu. Dan itu nggak sekali gitu. Jadi saya bilang, oh ini kayaknya saya optimalnya di jam itu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di jam lain ya bisa aja cuman 1 paragraf misalnya. Ya nggak masalah juga kan, produktif juga. Cuman kita kan ingin yang merah ini termaksimalkan kan seperti itu. Nah, misalkan kita punya tujuan lain nih, kayak saya kan juga sebetulnya kan homeschooling juga untuk anak saya yang 3 tahun ya. Jadi memang zona merah saya kan di pagi hari di sekitar jam 5 sampai jam 10 gitu. Tetapi homeschooling saya juga pagi hari. Jadi saya harus merelakan tuh waktu-waktu di mana saya harus menulis artikel atau apapun untuk saya alokasikan ke homeschooling. Kayak itu tidak masalah, homeschoolingnya jadi oke gitu. Jadi kegiatannya itu yang bisa dicopot-copot gitu loh Mbak. Tetapi energi kita itu yang berarti memang cuma di jam itu. Kenapa? Karena balik lagi itu adalah jam biologis badan kita gitu. Yang berbeda dengan orang lain gitu. Misalkan saya bilang saya paling oke di jam segitu, enggak juga kalau teman saya tuh on-nya dia jam 10 malam, ya udah biarin aja gitu kan. Kayak nggak bisa memaksakan orang saya udah tidur jam segitu misalkan gitu. Iya. Baik-baik, kayaknya banyak yang tertarik nih ya Mbak Rosa tentang heat map. Nanti teman-teman sahabat Bengkel Buddha bisa nih kepoin Instagramnya Time Warrior ya. Jadi memang untuk kegiatannya itu bisa berubah-ubah, cuman save energi, jam-jam energinya itu yang kita fixkan karena memang kan itu nggak
bukan hal yang dibuat-buat ya Mbak Rosa, itu emang Betul. udah bawaan dari kita, kebiasaan juga gitu kan ya. Jadi pastinya sahabat dengan Bunda udah mengenali dulu nih dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Mbak Hauli, silahkan mau open map sekalian open kamera. Ada open kamera nih dari tadi, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosa, kebetulan saya juga lagi mencari manajemen waktu yang tepat untuk saya. Cuma memang targetnya biar energi saya terjaga gitu ya, sama fokus lah gitu. Cuman saya melihat memang energi saya itu mulai kalau misalnya saya bangun sepertiga malam terakhir itu sampai jam 10 pagi itu energinya banyak lah gitu Mbak. Cuman apa namanya karena saya sendiri, jadi semua saya kerjakan gitu, misalnya kayak siapkan sarapan semua. Jadi energi rutinitas itu banyak terjadi, banyak habis di waktu yang sangat produktif gitu, sehingga ya memang pekerjaan-pekerjaan penting itu di jam yang warna kuning tadi itu Mbak gitu. Jadi saya merasa saya itu nggak produktif gitu, karena yang saya lakukan itu yang rutinitas malahan di yang merahnya gitu Mbak. Itu bagaimana mensiasati itu Mbak? Karena jadi saya juga ada tipe perfectnya juga, jadi merasa kayak mungkin ke diri sendiri itu kok nggak selesai gitu pekerjaannya. Kebetulan memang ada di ranah publik sama ranah domestik. Ranah publik juga dituntut harus mengurusi orang-orang seperti pasien, kemudian organisasi juga gitu. Mohon arahannya Mbak, gimana untuk biar energi saya tetap terjaga dan tetap waras gitu. Aku sharing aja ya, Mbak Holly. Ini aku boleh langsung nggak Mbak Dian? Boleh, boleh. Oke, jadi pertama aku pengen tahu nih anaknya Mbak Holly umur berapa? Umur 9 sama 12, laki-laki dua-duanya. Oke, berarti kan artinya bukan dalam kondisi anak yang betul-betul perlu diurus dari A sampai Z begitu ya. Jadi memang kebetulan kalau di rumah saya itu anak-anak itu perlu mandiri sedini mungkin. Apapun yang bisa mereka lakukan sendiri, biarkan mereka lakukan sendiri. Berantakan ya udah gitu. Itu proses mereka belajar. Kenapa? Karena itu tadi balik lagi yang tadi ada lingkaran bahwa support system itu adalah bagian dari manajemen waktu. Apalagi Mbak Hauli itu kan juga ada di ranah publik gitu ya, di mana ada jam-jam yang memang sudah dikhususkan untuk bekerja begitu ya. Dan kalau ketemu pasien kan nggak bisa disambi dengan yang lain begitu kan. Nah, berarti itu sudah dikunci itu jamnya kalau untuk yang pasien. Nah, yang terkait dengan produktivitas itu apakah betul Mbak Hauli itu membutuhkan waktu produktif atau justru waktu me time? Karena kegiatannya banyak. Saya jadi agak bingung, butuh yang mana gitu. Jadi Itu benar ya? pastikan, nah ini menarik ya. Jadi kan makanya balik lagi, kita to do list dulu kan, kita harus melakukan apa gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita juga perlu waras gitu kan. Jadi kita perlu menyelipkan kegiatan untuk di hari itu apa. Terserah mau nonton kayak drama kek gitu atau misalkan mau mendengarkan lagu, mau membaca buku, apapun itu yang membuat kita rileks gitu. Dan itu waktunya kapan hanya Mbak Hauli yang tahu. Kira-kira ya itu tadi, kapan waktu jeda antar kegiatan. Karena kegiatannya padat ya, karena ketemu pasien saya sih membayangkannya tuh kayak terus-terusan gitu Mas. Jadi habis pasien ini datang, habis itu datang lagi, habis itu datang lagi gitu kan ya. Nah, terus nanti kalau itu sudah selesai, habis itu kita menghadapi anak-anak. Nah, pastikan ada jeda di antara situ. Nah, biasanya kalau saya tuh kalau sudah betul-betul harinya melelahkan, habis pulang kantor itu saya minta waktu ke anak-anak. Setengah jam mama nggak mau diganggu gitu. Mungkin terkesannya kayak, oh itu egois, tidak, itu justru kita memikirkan diri kita. Kenapa? Karena setelah itu, dan itu satu rumah itu tahu kalau saya tuh kalau udah lagi capek itu nggak boleh diganggu, ya udah mereka nggak berani ganggu. Kalau dulu ya waktu masih kecil mungkin belum paham gitu ya, tetapi ketika sudah saya sosialisasi, enggak mama mau istirahat dulu, setengah jam aja, di luar dulu ya gitu kan. Udah tuh saya leleh setengah jam, habis gitu ya udah full lagi ke mereka. Kenapa? Karena biasanya kalau malam-malam itu kami tuh suka read aloud, kalau nggak suka ngobrol, kalau nggak pokoknya semua, karena saya harus fokus lagi. Kenapa? Karena itu salah satu komitmen saya bahwa saya mendampingi mereka dalam berkembang begitu. Kan setiap ibu itu kan beda-beda ya jamnya. Nah, jam saya itu ketika ketemu kakak-kakak itu adalah ketika kalau pagi itu ya cuma ketika sebelum
sekolah dan jadi lebih banyak ke malam. Kalau ke anak yang paling kecil yang 3 tahun saya lebih banyak di pagi kayak gitu. Jadi memang kita perlu tahu kegiatan kita apa dan pastikan apakah benar kita perlu produktif atau kita perlu me time gitu. Semangat, Mbak. Ya, terima kasih. Ibu. Berarti memang perlu istirahat sebenarnya. Oke, Me time terima tuh kasih kadang Mbak Rosa. me time tuh kadang nggak perlu susah-susah loh. Kadang orang tuh cuma ngeteh doang gitu kayak iklan itu udah cukup me time-nya gitu. Iya. Kadang saya tuh me time-nya itu kayak saya tuh kan suka ngobrol ya. Jadi saya tuh me time saya tuh justru saya tuh harus ngobrol sama suami saya. Jadi kalau dia udah jemput saya pulang gitu, dia lagi WFH, kemudian dia jemput saya pulang, ya udah tuh sampai rumah saya udah bisa on lagi tuh ngapa-ngapain. Karena Tapi udah kalau ngobrol sepanjang jalan ya. ya Sepanjang bener, jalan ya. bener Mbak. Jadi kalau misalkan itu enggak saya dapetin tuh, udah istirahat dulu gitu. Itu berarti kan emang badan saya minta kan? Iya, iya, Gitu iya. sih Mbak. Benar. Dan itu lagi, balik lagi ya ke pertama tadi ya Mbak Rosa, bahwa kenapa sih kita perlu mengatur waktu? Apa kebutuhannya? Kalau misalnya kayak tadi Mbak Huli itu kan emang udah waktunya untuk produktif banget yang untuk ngurusin pasien pasti kan dari misalnya dari jam 8 sampai jam 12 itu kan udah waktu produk yang mungkin nggak perlu kita atur ya. Maksudnya itu udah fix aja dan nggak ada salahnya ya Mbak untuk kita perlu manajemen waktu me time ya. Me time itu bukan sesuatu yang menurut saya juga bukan sesuatu yang disisakan, tapi memang yang kita harus sediakan waktu di situ. Tentunya dengan porsinya yang masing-masing gitu kan. Ya nggak mungkin juga kan kita mau me time seharian. Ada juga sih misalnya Ada seminggu juga. ya. Ada juga sih. Tapi itu kan cuma misalnya seminggu sekali. Misalnya butuh ke salon, pasti kan tuh seharian gitu kayak. Jadi sebenarnya agak-agak ini sih Mbak Rosa mungkin banyak yang berpikiran kalau apa sih kok dikit-dikit butuh me time gitu kan ya. Padahal me time itu tadi untuk menjaga selain kewarasan tuh jadi kayak energi kan kayak Mbak Rosa Iya, tadi. Padahal me time recharge saya tuh energi. cuman kayak ngobrol sama suami sepanjang perjalanan, habis itu udah on lagi. Nah itu kan berarti kan recharge energi. Jadi buat sahabat bengkel Bunda di sini tuh nggak perlu ini ya, nggak perlu merasa kayak egois banget kok butuh me time gitu ya. Jadi ya apapun lah kebutuhannya untuk diri kita ya. Jadi kita kan bukan mesin ya Mbak yang kayak harus kerja terus gitu. Kita butuh rehat, butuh me time. Jadi tadi kalau ada yang butuh misalnya kebanyakan yang kerja di dalam rumah nih seperti saya ya, kerja di dalam rumah seperti saya tentu kebutuhan manajemen waktunya adalah tentang mengatur pekerjaan sebagai freelancer, sebagai penulis. Nah, itu. Nah, tapi untuk Bauli yang mungkin atau teman-teman buat bengkel Bunda yang lain yang udah punya aktivitas di ranah publik, pasti kadang kebutuhannya adalah me time-nya kapan gitu kan ya. Jadi emang kita kembalikan lagi lah ke kebutuhan kita, terus nanti memilih yang benar-benar sesuai gitu ya Mbak Rosa ya. Iya, betul Mbak Dian. Keren. Nah, ini benar nih, me time saya cuman ngopi sama makan keripik. Ya itu aja udah Iya, ini udah itu me time. spesial loh keripik singkong loh Iya, Teh Dian. tapi jangan banyak-banyak ya tadi katanya ya. Nanti geser ke kanan ya timbangan. Nanti geser ke kanan. Oke, gimana nih sahabat bengkel Bunda yang lain? Apakah ada yang mau nanya lagi nih? Mas, kita masih punya banyak waktu loh. Boleh yang raise hand, boleh langsung raise hand ataupun di kolom chat ya. Ini lumayan seru nih karena emang ini jadi kayak sumber permasalahan di ini kita ya. Oke, mungkin yang lainnya silahkan. Saya di sini belum lihat. Ini ada nih di kolom chat, ada nih Mbak Dian nih dari Mbak Mana nih? Nurul Ratna. Aku Oh, dari iya, bawah iya. nih gara-gara baca keripik Oh. singkong ya ke bawah dulu. Aduh. Oke. Nih gini, misalkan kita sudah Mana nih? bikin heat map, Oh, tapi iya. ambyar gara-gara anak drama sakit atau yang biasa bantu tidak datang, itu gimana ya Mbak? Jadi seringkali sekali gagal jadi malas bikin lagi gitu. Iya, iya. Dan heat map apakah tiap hari bisa berubah ya Mbak? Jadi bikinnya setiap hari. Justru heat map itu tidak setiap hari. Jadi dia long term, selama kegiatannya itu sama. Makanya biasanya saya bilang, sekarang itu sahabat di sini tuh lagi posisi apa. Pertama, anaknya umur berapa, ya kan. Kemudian,
apakah bekerja di ranah publik atau domestik gitu. Atau misalkan ada juga ya misalkan, sudah bekerja kemudian resign kemudian dia di domestik, nah itu tuh perlu heat map baru. Kenapa? Karena ada, ada Perubahan. perubahan ya, ada hal rutin yang berubah gitu. Jadi kalau rutinitasnya berubah, diganti heat map-nya. Biasanya bergeser tetapi tidak 100% yang bergeser total gitu ya, tapi pasti ada pergeseran di jam-jam heat map-nya. Kenapa? Karena heat map ini sebenarnya bisa dipetakan sampai 15 menit. Kalau tadi kan per jam ya. Tapi kalau misalkan di sini ada yang suka dengan heat map, kemudian saya kayak pengennya, dan ada juga kan orang yang pengennya detail banget ya, jadi bisa tuh per 15 menit gitu. Kemudian tadi Oh mana iya, ya? ini Oh tadi ya. ada yang sekalian nanya itu Mbak, jadi apakah emang harus 4 jam, tapi ternyata kan tadi ya bisa per 15 menit tadi yang Iya, betul. Bisa per 15 menit. Nah, kalau misalkan heat map itu balik lagi, karena itu sama, kemudian ambyar tuh ya gara-gara anak drama, sakit, atau biasa banget, itu ya udah gitu. Kan energi kita sudah tercurah untuk anak kita gitu ya. Ya sudah gitu, hanya fokuskan kalau misalkan energinya, karena kalau bisa anak sakit kan dia menguras energi kita ya, menguras energi artinya selain di zona merah, kita pun akan, energi kita akan lebih ya udah fokus aja ke situ gitu. Nggak usah merasa bersalah juga gitu, oh kita nggak produktif, itu produktif loh kita mendampingi, anak kita sakit gitu. Dan itu tuh tidak masalah misalkan, kalau misalkan teman-teman bisa digeser deadline-nya, itu bisa gitu. Tetapi itu hanya misalkan kalau sudah menggunakan heat map ini berbulan-bulan gitu ya, nanti akan tahu tuh, ini kayaknya enaknya di sini, ini kayaknya enak di sini. Oke, ada itu kan urgent nih berarti ya, ada hal urgent, ya udah kerjakan dulu hal urgent, karena balik lagi kalau dia sudah urgent dan important masuknya ke udah nggak bisa ditunda-tunda. Selesaikan, itu selesai, ya sudah, jangan merasa bersalah. Sama seperti waktu itu ada yang nanya, "Oke, saya lagi menyusui," gitu ya, "Terus saya masih tidak produktif." Ya udah fokus aja menyusui gitu. Asalkan teman-teman di sini tahu ya, walaupun saya peneliti, saya tuh pernah fokus itu betul-betul menikmati masa kehamilan dan masa menyusui saya, dan itu sangat berharga. Ya sudah, lepaskan dulu tuh yang artikel-artikel tuh, ya udah setahun itu saya nggak aktif sama sekali kecuali, ikut penelitian, gitu. Kalau ikut penelitian kan emang sudah ada SK-nya begitu ya, tetapi kalau untuk artikel ya udah saya biarkan setahun itu karena memang saya memutuskan fokus untuk, hamil dan melahirkan, gitu. Apakah bisa? Ya kita harus merelakan itu ya, apalagi tadi balik ke ya, responsibility, perfeksionis itu kan, ya udah kita balik lagi, fokusnya apa nih? Kenapa? Karena itu tidak bisa dalam satu waktu, gitu. Dan biasanya kalau orang perfeksionis kan pengennya kan maksimal ya, jadi kalau cuma 50% ya buat apa gitu, ya udahlah mendingan difokusin aja sekalian gitu. Dan tidak masalah gitu, heat map-nya ngikutin jadwal anak saya waktu itu masih bayi gitu. Ketika anak saya sudah mulai agak besar, maka heat map-nya itu lebih menyesuaikan ke saya gitu. ya memang harus tahu dulu ya Mbak ya, Mhm. energinya di mana dan kita sendiri yang bisa menentukan mau kegiatannya apa di energi itu gitu loh. Jadi mungkin teman-teman di sini tuh bingungnya, kalau aktivitasnya kan kadang tiap hari ganti ya, nggak apa-apa aktivitasnya ganti tiap hari, tapi kan, apa, jam-jam energi kita itu yang nggak berubah Mhm. gitu ya kalau untuk heat map. Kayaknya nih emang lagi ini ya, lagi pengen tahu banget nih soal heat map nih teman-teman nih, karena menarik banget karena nggak sekedar, ini ya mengatur waktu, tapi juga mengatur energi. Nah ini, oke, apa lagi nih di sini, ada lagi, mmm Yang mana lagi tadi katanya ini ada di tadi, oh kalau atas. kalau merah bagaimana Ibu, tapi kalau Gimana? distraksi dengan bawaan responsibility Mbak, ada yang Mbak kayaknya Mbak ini ya, Mas Mbak Biba emang lagi pengen banget cari tahu tentang heat map nih Mbak, nanti bisa nih, kepo-kepoin lagi ya. Jadi iya boleh ada dikepo. di Time Warrior nih, ini ada yang inget nih Mbak Rika, wah jadi inget materi kusuk menjadi ibu. Wah, materi kusuk menjadi ibu relate banget dengan manajemen waktu ya. Jadi apa aja kita memang harus relate dengan manajemen waktu ya Mbak ya. Jadi tadi Mhm. produktif nggak produktif itu kan bukan dari kegiatannya ya, tapi dari fokusnya ya Mbak ya. Kalau emang Mhm. kita masih jadi kayak Mbak Rosa tadi kan kalau jadi lagi hamil sama menyusui ya udah, lagi hamil ya fokusnya ke
kehamilan itu, dan itu menjadi hal yang produktif ya menurut Mbak Rosa. Bukan berarti produktif itu hal yang kerja aja gitu ya, kayak menulis betul. artikel atau kayak ikut penelitian, membaca buku, bukan hanya hal itu. Semua hal yang menjadi fokus dan prioritas kita itu adalah produktivitas kita, gitu ya Mbak ya? Iya betul, karena kebetulan kan saya waktu itu memang mau VBAC ya. Jadi saya fokus untuk memperdalam memperdalam pengetahuan saya terkait dengan VBAC ini gitu. Jadi misalkan saya harus yoga atau apa, itu di jam-jam itu gitu. Ini Gitu. ada yang nanya Mbak Leli nih, map ini mungkin bisa sangat bersinergi ya Mbak dengan jam biologis kita, karena organ kita kan punya Oh ya Mbak Leli tadi jam-jamnya. bertanya ya. Iya betul. Karena nah ini kita berbicara terkait kesehatan, jadi saya izin sharing terkait kesehatan juga karena kebetulan apoteker. Oh, Jadi memang akan sangat baik jika bersinergi dengan jam biologis, ya kan? Kenapa? Karena memang organ-organ itu punya jam biologis tertentu yang misalkan kalau di malam hari untuk anak itu nanti akan lebih banyak berpengaruh ke hormon pertumbuhan gitu, dan juga lebih kalau dia istirahatnya cukup, berarti dia kayak otaknya lebih optimal gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita di jam-jam malam itu lebih ke arah, metabolisme gitu, jam metabolisme tubuh kita kayak gitu. Nah, kalau misalkan, di sini dari teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan jam biologis organ-organ kita itu, mungkin akan semakin lebih baik ya. Kenapa? Karena balik lagi nanti dampaknya ke kesehatan kita. Tetapi kalau misalkan ternyata belum bisa, kita petakan dulu aja gitu. Bisanya kita peta, tapi jangan memaksakan diri. Intinya tuh heat map itu kita jangan memaksakan diri kita gitu. Kayak tadi kan ada juga pertanyaan dari Mbak Nurul di Berau ya, yang kalau misalkan kalau kebablasan di zona istirahat gimana? Berarti tandanya emang badannya butuh istirahat gitu. Itu sesimpel itu sih, kita sadar nggak sadar itu kadang sebagai ibu itu kita memaksakan diri kita. Bener nggak sih? Bahwa semua benar. kegiatan anak itu harus selesai gitu kan. Terus abis itu Harus udah perfect, anak harus terurus, rumah harus rapi gitu ya. nah, yang harus inilah Langsung yang jadi tepar. yang harus inilah jadinya kayak membuat beban di kita gitu kan. Nah, kalau kita menjadi beban di kita itu jadinya kayak sebenarnya badan kita tuh minta istirahat gitu. Jangan salah nih, para sahabat semua di sini, saya tuh pernah mengabaikan sinyal istirahat ini. Dan akibatnya badan saya itu berontak dan ya udah kolaps dulu gitu. Jadi benar-benar minta istirahat dan itu nggak sehari gitu. Betul-betul waktu itu saya harus benar-benar men-shutdown ke aktivitas saya mungkin sebulan lebih gitu. Tapi bingung ini sakit apa ya, terus, oh ya dulu waktu sinyalnya begini saya abaikan, sinyalnya begini saya abaikan. Jadi benar-benar mem-push badan saya karena kebetulan dulu, pekerjaan di kantor saya itu lagi ada riset nasional, bahkan bisa nggak tidur habis itu langsung terjun ke lapangan tuh bisa kayak gitu ya. Jadi ternyata ketika sudah diforsir sekian hari, waktu itu sekitar 2 minggu, oh langsung kolaps 1 bulan. Gitu. Jangan salah, badan kita tuh juga minta hak juga gitu kan. Makanya tadi balik lagi saya bilang yang zona abu-abu nggak boleh diganggu gitu. Karena saya punya pengalaman seperti itu. Karena kalau zona abu-abu diganggu, itu kacau tuh jam biologisnya kacau gitu kan. Balik lagi ke kesehatan gitu. Terus juga kita tuh kayak besoknya udah nggak produktif lagi. Bahkan pernah saya tuh waktu itu workshop gitu ya, workshop yang offline gitu. Wah, digeber banget gitu ya, benar-benar dari pagi sampai malam jam 10, pagi sampai malam jam 11. Itu ketika sudah selesai workshop saya harus benar-benar memastikan 1 hari itu off. Artinya benar-benar hanya kegiatan istirahat atau kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi jangan terbebani apapun, ya di-off-in aja dulu, ya kan nggak masalah karena kita sudah mem-planning-nya jauh-jauh hari kan. Kan workshop itu nggak besok langsung workshop gitu. Jadi kita habis workshop, habis itu besok dijedakan dulu. Misalkan harus tetap bekerja pun, bekerjalah yang rutin aja.
gitu. Misalkan bekerja domestik, ya bekerjalah yang rutin aja, nggak harus kinclong 24 jam kan rumah gitu misalnya gitu. Ya dibiarkan aja dulu, kembalikan dulu energinya baru di-on-kan lagi dan itu menurut saya lebih efektif gitu. Kenapa? Karena selama pandemi itu saya sudah buktikan dan begitulah kenyataannya dan itu bisa gitu kayak gitu. Dan lebih apa ya, dan kita tuh lebih apa ya, lebih long lasting gitu loh untuk mendapatkan produktivitas. Jadi nggak cuma sekali sebulan gitu. Jadi kita bisa melihat produktivitasnya itu setiap hari. Aduh aku deg-degan Teh Dian mau nanya. Ini ada Teh Dian nih dari jauh nih Singapura, angkat tangan silakan Teh. Terasa ya angkat tangannya sampai Surabaya. Iya, kerasa langsung Singapura Surabaya. Baik, saya mau memastikan ini saya tertarik sama Brian Tracy Eat That Frog ya, Mbak Rosa. Saya itu manajemen waktu combo nih Mbak, sesuai dengan mood, sesuai seperti yang Mbak Rosa bilang kan, yang terpenting tahu karakter kita ya. Jadi saya pakai mana aja sesuai dengan karakter saya gitu. Nah saya pakai combo. Nah apapun metode manajemen waktu yang saya gunakan, ini suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Iya, kayaknya di saya nih nggak stabil. Lanjut. Oh, oke. Saya perlambat kalau gitu. Apapun metode manajemen waktu yang saya gunakan, saya itu terasa hari-hari saya itu acak-adut ya, nggak beraturan kalau pekerjaan domestik saya itu tidak saya lakukan dulu gitu. Jadi ada pekerjaan apapun, sepenting apapun, saya tuh pastikan pagi misalnya nganter anak sekolah gitu ya jam 7 itu saya biasanya melakukan domestik. Domestik itu ya enggak, pokoknya setidaknya sampai persiapan untuk makan siang itu oke gitu. Katakan sampai jam 9 gitu ya. Sampai jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Dari situ baru saya bisa beraktivitas apapun. Gitu. Kalau ada yang sangat penting ya berarti mulai jam 9 itu saya udah jadi kayak Pomodoro gitu, saya masuk handphonenya set DND gitu ya. Saya set DND jadi saya fokus gitu. Nah, biasanya saya karena lagi fokus begitu saya tahu kondisi saya biasanya udah nggak ada jedanya tuh Mbak Rosa. Saya set 1 jam udah nggak ada gitu. Nah, apakah itu Eat That Frog yang saya maksudkan ini sesuatu yang biasa saja, tetapi akan menjadi musibah kalau nggak dilakukan. Itu pekerjaan domestik itu, Mbak Rosa. Itu sih pertanyaan saya. Wah, terima kasih Teh Dian pertanyaannya. Menarik. Coba saya berpikir dulu. Itu masuk Eat That Frog atau bukan? Kadang melakukan ini ya, jadi kadang melakukan teknik-tekniknya nih, tapi ini tuh teknik yang mana gitu, mungkin gitu ya Teh Dian, silakan. Iya. Kalau menurut saya, mungkin bukan Eat That Frog gitu, tapi itu kandang waktu Teh, gitu. Kenapa? Karena balik lagi Eat That Frog itu kan kayak, sesuatu yang bisa yang kemungkinan tuh berubah. Kemungkinan berubah, tetapi sulit. Jadi misalkan dari to do list itu ada 10 to do list, dari 10 to do list, yang paling sulit itu ada 2. Nah 2 itu yang dikerjakan duluan, gitu kalau konsepnya Eat That Frog. Tapi kalau yang Teh Dian itu kandang waktu gitu. Kenapa? Karena sudah difokuskan kan, waktunya adalah jam 7 sampai jam 9 gitu. Tapi sebenarnya itu ya Teh, kalau Teh Dian sih, kalau saya rasa sih sudah punya banyak pengalaman di manajemen waktu ya. Jadi justru memang kalau sudah punya banyak pengalaman, itu kita memang loncat-loncat Teh, nggak punya satu Betul, betul, betul. Gitu. Cuman yang saya pikir kayak begini, kita kan loncat-loncat itu saya nyantai, itu Iya, bisa nggak apa-apa. gitu ya. Ya justru Betul. Yang membuat saya aneh, gini loh, jam 7 sampai jam 9 itu 2 jam loh, ya kan? Kalau misalnya saya nanggung gitu, saya buka WhatsApp gitu kan, dan nggak enak ada yang atau japri atau apa, terus akhirnya saya ini tidak hanya komunitas aja gitu ya, teman atau keluarga gitu. Saya jawab gitu, saya kan sebetulnya bisa switch dari jam 11 dari setengah 10 misalnya sampai setengah 1. Itu kan sama 2 jam. It doesn't work loh Mbak.
si Iya. kerjaan domestik ini gitu. Sebetulnya kerjaan domestik itu adalah saya tuh tipikal orang yang suka nyetrika. Jadi saya itu mumet kalau pekerjaan banyak ada setrikaan, saya pasti nyari ke yang setrikaan dulu karena itu relaxing buat saya. Oh, kalau itu masuk ke dead frog tuh Teh. Jatuhnya Nah, bukan relaxing ya, tapi kayak semacam penting yang harus selesai begitu tuh bisa iya, masuk to dead frog gitu kayak ya Teh. eat that frog kan? Iya gitu. Jadi maksud saya, oke, saya sekarang sudah misalnya ditelepon mama, telepon kakak gitu. Jadi waktu saya itu udah telat dan saya jam 9 udah masuk misalnya ke komunitas kan. Oke, saya masuk setengah 10 gitu, setengah 11 sampai jam setengah 1 masih ada. Itu pekerjaan yang bisa dilakukan jam 7 sampai jam 9 itu nggak bisa selesai dari setengah 10 sampai setengah 11 sampai setengah 12. Makanya saya tuh penasaran sih apakah itu eat that frog atau enggak. Nah, karena nggak selesai, jadi akhirnya ya nyampe sana harinya acak adut deh Mbak. Iya, Itu iya, sih, iya. tapi sekarang saya clear. Oke. Nih Teh Dia nih katanya kata Mbak Habibah diundang ke rumahnya karena banyak setrika. Oke. Seru. Ini Ada dari Mbak iya. Habibah juga Terima nih ya. kasih. Ya, maaf ini Mbak Rosa, kita kan udah mau Mm-mm. habis nih. Ini yang satu lagi ya, kita Oke, 5 menit oke. lagi. Ada Mbak Vita nih dari Abu Dhabi. Nah, jadi habis dari Wah, Singapura Masya kita ke Abu Allah. Dhabi ya. Silakan, Jalan-jalan kita silakan. malam ini ya. Silakan Mbak Vita udah raise hand nih. Ini pertanyaan akhir ya, sahabat Bengkel Bunda. Silakan Mbak Vita. Suaranya belum. Oke. Oke, udah terdengar. Ya Mbak, mau tanya nih, terima kasih banyak ilmunya. Saya tuh sebenarnya baru dengar benar-benar pas kemarin dikasih materi, dead frog, pomodoro, gitu aja kandang waktu, itu aja yang familiar gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau tanya gini Mbak, kadang saya tuh kalau misalnya udah menganalisa diri sendiri ya, menganalisa diri sendirinya adalah misalnya, oh saya kalau udah PMS tuh suka males-malesan di bagian apa, suka bad mood di bagian apa, jadi harus merubah jadwal atau merubah kebiasaan gitu. Atau kadang bahkan misalnya sampai yang nggak mau ngapa-ngapain sama sekali, jangankan merubah jadwal gitu. I just want to lay down whole day gitu. Padahal nggak sakit kah, atau pusing kah, atau kram, atau lemas, enggak. Cuman males aja. Pernah nggak sih? Nah, di teori-teori itu sebenarnya ada malesnya itu tuh apa saya aja yang menganalisis diri saya sesuka hati atau memang di teori-teori itu ada, misalnya memang perempuan tuh ada saat-saat yang seperti itu, yang saya dulu pernah konsul dengan salah satu psikolog gitu kan ya, terus beliau bilang, kan saya bilang ya biasa perempuan kadang PMS 2 minggu sebelumnya pasti dia jadi pemarah, jadi apa, atau kadang males atau bad mood atau nggak bisa tidur atau apa, tapi kemudian beliau bilang ya laki juga punya hormon kali kalau mau alasan kayak gitu. Bayangin nggak kalau misalnya mereka benar-benar langsung udah mager, pokoknya switch off gitu ya kayak kita. Aku nggak males, aku cuman pengen istirahat aja. Nah sebenarnya kalau menurut Mbak tuh sebenarnya di ilmu itu ada nggak sih itu gitu? Atau cuman saya aja yang sedang menyayangi diri saya terlalu berlebihan? Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Vita, menarik banget deh pertanyaannya. Kalau di teori sih saya belum pernah nemu ya, tetapi untuk prakteknya saya melakukan sama seperti Mbak Vita, dan itu wajar aja kalau buat saya ya. Kenapa? Karena gini, kalau saya pribadi balik lagi, setiap melakukan sesuatu, produktivitas atau apa, yang utama buat saya itu adalah kita mindful gitu ya. Jadi kita sadar kita melakukan apa, kan karena kita melakukan sesuatu hal baik itu kan juga beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi saya pun bilang gitu, jadi kalau suami saya itu biasanya udah hafal tuh siklus saya gitu ya. Jadi kalau ketika saya udah mulai tidak stabil gitu, udah mama istirahat dulu gitu. Dia udah bisa kayak gitu. Oke, berarti ini tanggal berapa ya gitu. Dan saya tuh kayak membiarkan badan saya tuh menikmati prosesnya karena pergantian hormon tersebut gitu. Jadi ya tidak masalah juga gitu. Kenapa? Karena menurut saya itu bisa memiliki kayak kecepatan hanya ketika saya itu betul-betul high energy. Jadi makanya kadang saya tuh suka gini,
dalam sebulan kan kita punya siklus gitu ya. Nah, saya tahu tuh kalau saya udah males, sudah mager, dan ini justru saya tuh karena saking jarangnya mager dan males itu justru malah disuruh sama suami saya biasanya gitu kan. Nah, biasanya saya gunakan itu di waktu-waktu PMS itu gitu. Nah, kenapa? Karena tuh biasanya itu kan kita paling mager tuh cuma berapa hari ya, 1 hari 2 hari, ya dikerjakan juga cuman yang rutin aja, nggak harus dipaksakan kita excellent gitu ya. Nah, kemudian yang 2 hari itu, "Entar gimana dong?" Gitu, berarti kita nggak produktif. Oh, kita bisa bales kok di waktu-waktu kita sudah on lagi, gitu. Kenapa? Karena kalau hormon itu kan, kebetulan juga nih penelitian saya juga terkait hormonal juga nih waktu S1 gitu ya, waktu skripsi, dan itu memang berpengaruh, Mbak, berpengaruh terhadap selain nggak cuman, tentang kesuburan ya, tetapi dengan, apa namanya, metabolisme lipid gitu atau, lemak gitu ya, kemudian berpengaruh juga ke penyakit-penyakit yang khas wanita gitu ya. Jadi buat saya, itu dulu diselesaikan. Kenapa? Karena kalau kitanya nggak mindful, kitanya burn out dan sebagainya, itu siklus kan juga berantakan kan. Kita kan harus menyelamatkan itu juga, yang siklus yang 28 hari sekali itu atau 30 hari sekali itu, gitu. Jadi memang ya kalau udah waktunya shutdown, ya udah shutdown aja. It's okay kok selama yang lain masih, apa namanya, bisa dilakukan oleh ya tadi ya delegasi tadi. Makanya tadi, saya bilang bahwa anak-anak itu kalau bisa mandiri sedini mungkin, gitu. Kenapa? Kalau misalkan ada suatu kejadian di mana kita tidak bisa memegang mereka, mereka bisa melakukan itu sendiri gitu loh. Tidak sempurna sih memang tidak gitu, cuman ya semua tuh bisa berjalan aja gitu, gitu. Mbak Baik, Habibah baik. WA aku aja deh saya nanya semua, di-share penelitian, nanti aku kasih link artikelnya Iya, boleh. iya. Ini nampaknya emang nggak akan ada habisnya nih. Soalnya kan ini emang jadi PR besar nih ya buat ibu-ibu. Ini Iya. ada permintaan ini Mbak Rosa untuk beberapa yang bertanya, boleh nggak kalau ditanyakan di grup, nanti dijawab Mbak Rosa nih di grup gitu ya, untuk ada pertanyaan yang belum sempat jawab gitu loh Mbak. Boleh Boleh boleh. ya, boleh nih, boleh. Soalnya waktu kita udah habis ya ini kayaknya ya. Iya Wah iya kayaknya. nih udah habis. Jadi alhamdulillah nih nggak apa-apa nih. Jadi jangan khawatir ya sahabat Bengkel Bunda. Kalau memang masih punya pertanyaan nih seputar manajemen waktu, boleh ditanyakan ke Mbak Rosa. Atau kalau emang bener pengen memperdalam salah satu teknik yang kayak heat map tadi itu tadi ya kepoin Instagramnya Tem Warrior. Kalau untuk di Bengkel Bunda kami kan emang fokus ke pengembangan percaya diri ya, bagaimana bisa melejitkan potensi. Nah, salah satunya gimana sih kita bisa melejitkan potensi kita? Pastinya kita bisa memiliki manajemen waktu yang baik gitu. Oke. Oke, kalau ini mungkin diskusi kita udah selesai. Dari kalau yang bisa saya simpulkan adalah tentang manajemen waktu ini adalah kita lihat dulu kebutuhan dan kondisi kita. Kenali diri kita sebelum kita memilih metode mana yang paling sesuai. Dan persoalan manajemen waktu ini bukan hanya mengatur tentang bagaimana mengatur waktu dengan baik, tapi juga tentang energi dan pentingnya support system. Gitu ya, Mbak Rosa. Betul. Oke, teman-teman, sahabat Bengkel Bunda, mungkin karena kita sudah selesai waktunya, jadi kita cukupkan dulu ya untuk Zoominar malam ini. Saya kembalikan ke Mbak Una sebagai host. Baik, Mbak Deka, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Rosa yang telah hadir sebagai narasumber time management kita malam hari ini. Dan sebelum kita menutup acara malam ini, kita sesi foto-foto dulu ya sebagai dokumentasi kenangan Zoominar time management kita malam hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau membuka kamera, saya tunggu. Ini ada 3 slide, jadi nanti senyum aja deh sampai sesi foto selesai. Ada lagi yang mau buka kamera? Baik. Saya dimohon chatnya jangan digunakan dulu ya. Jadi biar kita nggak skip. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke.
Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. Mbak Vifta apa muncul? Hilang. 1, 2. Oke, Mbak Leli. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, sebelum kita akhiri acara malam hari ini, saya akan memberikan link feedback untuk Zoominar kali ini. Dimohon kesediaan teman-teman semua untuk mengisi link feedback berikut yang ada di dalam kolom chat ya teman-teman. Atau nanti juga akan di-share juga melalui WhatsApp group Zoominar malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Mbak Rosa yang sudah bersedia menjadi narasumber